Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan presentasi hasil expert judgment dan juga uji keterbacaan mengenai konstruksi alat ukur psikologi yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan saya Indah Hayati Putri selaku moderator dan juga ada beberapa pemateri. Yang pertama itu ada Purnamawati, yang kedua itu ada Fitri Handayani, ketiga Ipi Tipani, keempat Dia Regina, kelima Ime Yuningsi, keenam itu ada Fadil Yusuf, Eka Putri Mareta, dan juga Sandy. Baiklah, untuk materi pertama itu dipersilakan kepada pemateri untuk membacakannya. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi pertama yaitu latar belakang akademik burnout itu penting buat diukur karena bisa berdampak ke kondisi psikologis mahasiswa. Mahasiswa bisa jadi gampang stres, capek secara mental, dan lama-lama kehilangan semangat buat kuliah. Kalau kondisi ini dibiarkan, dampaknya juga bisa ke prestasi akademik, misalnya jadi susah fokus atau nilai kita menurun. Masalahnya, alat ukur akademik burnout yang sudah ada tuh belum tentu cocok dengan kondisi mahasiswa di Palembang. Mulai dari bahasanya, bentuk tekanan akademik, sampai lingkungan perkuliahan di setiap daerah itu udah pasti beda-beda banget. Karena itu, kami mencoba menyusun academic burnout scale sebagai alat ukur self-report yang lebih relevan, di mana bahasanya lebih mudah dipahami dan sesuai dengan pengalaman mahasiswa di Palembang, supaya hasil pengukurannya bisa benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Next. Oke, selanjutnya yaitu landasan konstruk. Di sini, jadi konstruk utama yang kami ukur di sini adalah academic burnout atau kelelahan akademik. Academic burnout yang kami pahami di sini sebagai kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang dialami mahasiswa akibat tuntutan akademik yang berlangsung terus-menerus selama perkuliahan. Kondisi ini nggak muncul cuma karena satu faktor aja, tapi terbentuk dari berbagai pengalaman negatif yang saling berkaitan. Dalam penelitian ini, akademik burnout dioperasionalkan ke dalam 6 dimensi utama, yaitu tekanan dari orang tua atau parental pressure yang berkaitan dengan tuntunan dan harapan orang tua terhadap prestasi akademik mahasiswa, kelelahan atau exhaustion yang menggambarkan kelelahan fisik dan emosional akibat aktivitas akademik yang padat. Selanjutnya, hubungan negatif dengan dosen atau negative teacher-student relationship yang berkaitan dengan pengalaman interaksi yang kurang menyenangkan antara mahasiswa dan dosen. Selanjutnya, beban akademik yang berlebihan, subjective overload, yaitu ketika mahasiswa merasa tuntunan akademik terlalu banyak dan sulit untuk diatasinya. Selanjutnya, perasaan tidak mampu secara akademik. Akademik inefficacy yang mencerminkan keraguan mahasiswa terhadap kemampuan akademiknya sendiri, serta hubungan negatif dengan teman sebaya, negative fair relation, yang menggambarkan kurangnya dukungan atau adanya konflik dalam hubungan dengan temannya. Secara keseluruhan, keenam aspek tersebut mempresentasikan faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap munculnya akademik burnout pada mahasiswa. Next. Terdapat dua tujuan dalam uji kualitatif. Yang pertama itu expert judgment, bertujuan untuk melihat apakah item sudah sesuai dengan indikator dan sudah menggunakan bahasa yang jelas. Untuk uji keterbacaan itu bertujuan melihat apakah item dan instruksi bisa dipahami dengan baik oleh responden, khususnya mahasiswa yang bekerja. Next. Baik, selanjutnya ada desain dan partisipan uji kualitatif. Uji kualitatif dalam penelitian ini dilakukan secara paralel atau simultan, meliputi uji expert judgment dan uji keterbacaan instrumen. Uji expert judgment melibatkan 5 orang ahli yang merupakan dosen psikologi UIN Raden Patah Palembang untuk menilai kesesuaian, kejelasan, dan relevansi isi item terhadap konstruk yang diukur. Secara bersamaan, uji keterbacaan dilakukan terhadap 10 mahasiswa yang bekerja untuk mengevaluasi kejelasan bahasa, kemudahan pemahaman, dan makna pernyataan item dari sudut pandang responden. Bahan uji pada tahap ini terdiri
terdiri dari 28 item instrumen, dan hasil dari kedua uji tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan item agar instrumen memiliki validitas isi yang memadai serta dapat dipahami dengan baik oleh responden penelitian. Next. Baik, selanjutnya yaitu metode expert judgment. Metode expert judgment yang kami gunakan yaitu IconSP dalam penelitian ini untuk menguji validitas isi instrumen. Penilaian dilakukan oleh 5 orang ahli dengan skala rating 1 sampai 6 dan analisis validitas isi mengacu pada nilai IconSP dengan dasar cutoff berdasarkan tabel nilai kritis icons, yaitu jumlah ahli M sama dengan 5 dan kategori penilaian C sama dengan 6. Pada taraf signifikasi nilai korban alfa 0,066 dengan kriteria item yang dinyatakan valid apabila nilai V lebih dari atau sama dengan 0,80. Next. Selanjutnya yaitu kriteria keputusan item. Nilai V lebih dari atau sama dengan 0,80 dianggap valid. Dan sedangkan item dengan nilai V kurang dari 0,80 dinyatakan tidak valid dan diperlukan revisi pada itemnya. Next. Selanjutnya yaitu hasil IconSP. Hasil analisis validitas isi yang menggunakan IconSP, kami menggunakan item kami menunjukkan bahwa dari 28 item yang diuji, hanya 6 item yang memenuhi kriteria validitas dengan nilai V lebih dari atau sama dengan 0,80, yaitu pada item nomor 4, 6, 8, 15, 19, dan 20. Nah, sementara itu sebanyak 22 item lainnya memiliki nilai V kurang dari atau sama dengan 0,80 yang dinyatakan tidak valid dan memerlukan revisi lebih lanjut pada itemnya. Next. Selanjutnya itu ada hasil expert judgment berdasarkan penelitian ahli terhadap kesesuaian item dengan indikator konstruk academic burnout diperoleh beberapa masukan penting sebagai bahan perbaikan instrumen kami. Di antaranya itu beberapa item dinilai belum memiliki struktur kalimat yang utuh, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran oleh responden. Sejumlah item juga masih kurang spesifik terhadap indikator yang diukur, sehingga belum sepenuhnya mempresentasikan dimensi academic burnout itu sendiri. Selain itu, terdapat item yang memerlukan pemilihan kata yang lebih tepat dan kontekstual agar pernyataan lebih jelas dan mudah dipahami oleh mahasiswa yang bekerja. Sebagai tindak lanjut dari hasil expert judgment, dilakukan perbaikan redaksi pada beberapa item agar lebih jelas dan juga spesifik sesuai dengan indikator yang diukur. Salah satunya itu pada item 18 di dimensi keempat, pernyataan yang berbunyi, saya merasa bahwa tugas yang saya terima tidak pernah selesai. Diubah menjadi, saya merasa bahwa tugas yang saya kerjakan tidak pernah selesai, agar lebih mempresentasikan pengalaman langsung mahasiswa dengan mengerjakan tugas akademik. Selanjutnya itu ada pada item 14 di dimensi ketiga, pernyataan saya merasa dosen saya tidak memperhatikan saya saat perkuliahan. Diperbaiki menjadi, saya merasa dosen saya tidak memperhatikan tugas akademik mahasiswa saat perkuliahan, sehingga maknanya lebih spesifik dan relevan dengan konteks akademik. Selain itu, pada item 22 di dimensi kelima, pernyataan saya merasa tidak memahami apapun pada studi saya, diubah menjadi saya merasa tidak memahami materi yang dipelajari dalam studi saya, agar lebih jelas dan konseptual dan mudah dipahami oleh responden. Next. Selanjutnya ada metode uji keterbacaan. Nah, uji ini dilakukan untuk memastikan item-item alat ukur kita itu benar-benar dimengerti oleh target responden kita, yaitu mahasiswa. Percuma kan kalau itemnya itu sudah valid secara teori, tapi pas dibaca mahasiswa tuh malah bingung maksudnya apa. Nah, di sini ada 3 tujuan utama dari uji keterbacaan itu. Nah, pertama itu menguji
keterpahaman item. Apakah kalimat-kalimat pertanyaan di alat ukur ini tuh mudah dipahami maknanya oleh mahasiswa. Yang kedua itu ada kejelasan instruksi. Apakah petunjuk pengisiannya itu sudah jelas? Dan yang ketiga itu ada kemudahan menjawab. Apakah responden merasa mudah dan nyaman saat mencoba menjawab item-item tersebut? Nah, untuk uji ini, kita tuh melibatkan 10 mahasiswa yang juga bekerja ya. Kenapa mahasiswa bekerja? Karena konteks akademik burnout ini kan sensitif. Jadi kita mau tahu perspektif dari mahasiswa yang punya tekanan ganda atau kuliah dan kerja. Jadi total ada 20 item yang kita uji dalam proses ini. Baik, atau selanjutnya itu ada hasil uji keterbacaan yang dimana kami menemukan ada yaitu kalimat pada item itu yang sulit. Kami menemukan bahwa temuan dari 10 responden dari mahasiswa dengan kategori usia 17 sampai 25 tahun. Jadi rata-rata menjawab kejelasan bahasa dengan poin 5 yaitu sangat jelas. Kemudian untuk kesulitan kata atau istilah mereka rata-rata menjawab di poin 2 yaitu mudah. Dan juga rata-rata mereka menjawab pada item ini kalimat tidak ambigu dan juga tidak mengandung lebih. Next. Baik, di sini ada sintesis atau menggabungkan masukan ahli dan mahasiswa. Nah, kalau ahli ini lebih menekankan menyelesaikan isi dan indikator dan kelengkapan kalimat pada item. Kemudian itu kalau mahasiswa ini lebih menekankan kejelasan bahasa dan keterpahaman. Jadi keputusan dari revisi dilakukan ini dengan dua cara. Yang pertama, keterpahaman respon atau readability dan akurasi indikator content validity. Oke, next. Baik, berdasarkan hasil expert judgment dan uji keterbacaan, kami menyimpulkan bahwa diperlukan revisi besar pada beberapa item alat ukur. Nah, keputusan revisi besar ini terutama didasari oleh temuan bahwa sebagian item masih berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda di antara responden, serta belum sepenuhnya selaras dengan indikator yang ingin diukur. Perubahan utama yang kami lakukan adalah pada bahasa item, di mana redaksi dibuat lebih spesifik, lebih jelas, dan tidak ambigu. Tujuannya agar responden dapat langsung menembak makna item. Juga melakukan penyelarasan item dengan indikator pada setiap dimensi tepat sasaran. Nah, dengan adanya revisi besar ini, kami berharap alat ukur yang dihasilkan memiliki kejelasan bahasa yang lebih baik serta akurasi isi yang lebih kuat, sehingga lebih layak digunakan dalam konteks mahasiswa. Next. Nah, setelah semua masukan dari dosen ahli sama mahasiswa kita gabungin, akhirnya kami nentuin struktur final dari alat ukur yang udah direvisi. Nah, secara keseluruhan, jumlah itemnya itu masih tetap 28 item. Jadi, di sini kita itu
nggak ngurangin atau nambah item, tapi lebih ke memperbaiki isi dan bahasa itemnya supaya lebih jelas dan sesuai sama indikator yang mau diukur. Terus tiap item kita cek lagi apakah udah benar-benar sesuai sama indikator academic burnout atau belum. Nah, item yang sebelumnya masih terlalu umum atau bisa ditafsir beda-beda, kita perjelas biar arah itemnya itu lebih fokus. Nah, dari segi bahasa, kita ubah jadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami, terutama buat mahasiswa yang sambil kerja. Ada beberapa item juga yang kita tambahin kata atau frasa tertentu supaya maksudnya lebih tegas dan responden nggak bingung pas ngisi. Jadi, lewat struktur final ini, alat ukur yang kita hasilin itu diharapkan udah lebih jelas bahasanya, lebih tepat isinya, dan lebih siap dipakai buat pengukuran academic burnout ke depannya. Oke, sekian. Oke, baiklah terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan hasil yang telah dijabarkan pada PPT. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.